Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Sansan Darajat, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Perguruan Tinggi STAI Darut Tauhid. Video ini dibuat dalam rangka tugas perbaikan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia atau PHI, yaitu dengan menjawab dan menjelaskan 5 soal yang telah diberikan. Baik, masuk kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dan sejarah Pengantar Hukum Indonesia atau PHI. Pengantar Hukum Indonesia atau PHI adalah mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang sistem hukum di Indonesia, sejarah perkembangan, ruang lingkup, dan objek kajiannya. Sejarah hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang sejak masa prakolonial hingga kemerdekaan. Pada awalnya, hukum adat dan hukum agama menjadi dasar sistem hukum di Nusantara atau di Indonesia. Namun saat masa kolonialisme masuk, sistem hukum Belanda diberlakukan dan menggantikan hukum lokal. Setelah kemerdekaan, Indonesia membangun sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang kedua, sebutkan pengantar hukum Indonesia dalam istilah bahasa Belanda. Dalam istilah bahasa Belanda adalah inleiding tot de rechtswetenschapp in Indonesia, yaitu pengantar hukum Indonesia. Soal yang ketiga, sebutkan seluruh sejarah dan tahapan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Dalam sejarahnya, perundang-undangan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari pembentukan undang-undang di Indonesia, khususnya sebelum perubahan Undang-Undang 1945. Serta sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, serta pembaharuannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mulai dari ketetapan MPRS Nomor 20 MPR garing 1966, ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 undang-undang tersebut adalah sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Untuk proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia, secara garis besar proses penyusunan rancangan undang-undang pada dasarnya melalui 4 tahapan, yakni persiapan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU, pembahasan rancangan undang-undang atau RUU, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, dan tahap diundangkan oleh Sekretariat Negara. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan pengertian serta uraian materi yang didapatkan serta dipahami dari seluruh kelompok yang sudah presentasi. Alhamdulillah, setelah menyimak dan dari materi-materi yang sudah dipresentasikan setiap kelompok, ada beberapa yang bisa dicatat. Yang pertama adalah pembahasan terkait bidang hukum perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Adapun yang dibahas mencakup pengertian hukum perdata, sejarah dan perkembangannya, sistematika hukum perdata, sumber-sumber hukum perdata, pembagian hukum perdata, meliputi hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, hukum waris, hukum dagang, hukum kekayaan intelektual, dan hukum perusahaan. Materi yang kedua adalah bidang
hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Adapun yang dibahas meliputi pengertian hukum pidana, sejarah dan perkembangannya, sumber-sumber hukum pidana, tujuan hukum pidana, serta pembagian hukum pidana, yaitu meliputi kejahatan dan pelanggaran, hukum pidana Indonesia, kriminologi, hukum korupsi, hukum pidana anak, dan hukum kesehatan. Dari kelompok 3 menjelaskan tentang bidang hukum tata negara atau HTN, yaitu cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara. Pembahasan yang dibahas yaitu meliputi pengertian hukum tata negara, sejarah dan perkembangannya, objek dan ruang lingkup hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, arti, nilai dan sifat konstitusi, organ dan fungsi kekuasaan negara, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemilihan umum, hukum konstitusi, hukum kelembagaan negara, dan hukum Pemda atau pemerintah daerah. Dari kelompok berikutnya, kelompok 4 membahas tentang bidang hukum adat, yaitu kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan di dalam masyarakat. Pembahasannya meliputi pengertian adat dan hukum adat, sejarah dan perkembangannya, sumber-sumber hukum adat, pembagian aturan hukum adat, contoh jurisprudensi hakim di Indonesia yang berkaitan dengan hukum adat, sistem kekeluargaan menurut hukum adat, sistem perkawinan, dan kewarisan adat. Soal yang kelima adalah sebutkan dan jelaskan istilah hukum yang sudah didapatkan selama mengikuti perkuliahan PHI, Pengantar Hukum Indonesia, baik istilah asing atau istilah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah istilah advokasi. Advokasi adalah tindakan untuk mempermasalahkan suatu hal atau ide atau topik tertentu. Alibi, yaitu bukti bahwa tersangka berada di tempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi. Delik, yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Istilah berikutnya adalah kasasi. Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Istilah berikutnya adalah penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Istilah berikutnya adalah saksi mahkota. Saksi mahkota adalah terdakwa yang bersaksi untuk terdakwa lain. Istilah berikutnya adalah tersangka. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Istilah berikutnya adalah wan prestasi. Wan prestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya
dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Demikian penjelasan, jawaban sekaligus penjelasan dari 5 soal yang ada dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Saya Sansan Daraja, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.